Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Teddy Chandra, SEMM, selaku dosen mata kuliah statistik, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Rati Riziana dengan NIM 246110080, angkatan 18. Di sini, di kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tugas mata kuliah statistik terkait kasus dan angket yang telah diberikan oleh Bapak Profesor Teddy. Baik, saya akan membagikan data kasus yang dimulai dari data angket. Di sini ada data statistik dengan variabel dan indikator penelitian. Yang pertama, motivasi X1 dengan indikator fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Yang kedua, dengan variabel disiplin kerja, tepat waktu, taat terhadap peraturan, tanggung jawab dalam bertugas. Yang ketiga, penerapan sanksi dengan indikator pemberian peringatan atau teguran, penugasan kembali, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Yang keempat, variabel kinerja dengan indikator efektif dan efisien, tanggung jawab, disiplin, serta inisiatif. Di sini kita bisa melihat kerangka pemikiran. Ada dua kerangka pemikiran. Yang pertama, motivasi sebagai X1, disiplin sebagai X2, kinerja karyawan sebagai Y2. Yang kedua, kerangka penelitian, motivasi sebagai X1, disiplin sebagai X2, sanksi sebagai Y1, serta kinerja karyawan sebagai Y2. Terus untuk judulnya, regresi, pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru, atau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan SEM, pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap sanksi dan kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru, atau pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel mediasi. Baik, saya akan membagikan data Excel yang telah kita dapatkan dari 100 orang responden. Di sini, ini datanya. Di sini yang pertama, kita harus menentukan judulnya dengan cara ketik sama dengan arahkan kursor dari atas pada kolom Y211 atau J2, enter. Langkah selanjutnya, kita tinggal menarik kursor dari judul Y211 ke samping kanan, maka tampillah judulnya. Selanjutnya, langkah kedua mencari rata-rata. Untuk menentukan rata-rata, ketik sama dengan ketik average
blok kolom bawah sampai dengan atas, angkanya saja, tutup kurung, lalu kita enter. Jadi selanjutnya kita tinggal menarik ke kanan. Untuk cara cepatnya. Baik, maka kita dapatlah rata-rata. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, mencari distribusi frekuensi. Untuk menguji distribusi frekuensi, sebelumnya saya jelaskan untuk menguji dengan pernyataan sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, kurang setuju dengan skor 3, setuju dengan skor 4, terakhir sangat setuju dengan skor 5. Untuk mencari distribusi frekuensi, kita ketik di sini, ketik sama dengan countif, 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 blok kolom bawah sampai dengan atas. Kita ketik koma, arahkan kursor ke angka 1 pada sangat tidak setuju, lalu kita enter. Berdasarkan hasil tersebut, dapat jelaskan bahwa indikator Y211 bahwa tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk pengolahan data lebih valid dan lebih cepat, kita gunakan dolar untuk mengunci baris atau kolom sesuai data yang kita inginkan dengan cara memberi dolar pada J dolar 3, J dolar 102, dan dolar I111. Lalu kita enter. Lalu kita drag and drop atau kita tarik samping kiri kanan. Maka dapatlah dari hasil ini kita dapat jelaskan bahwa indikator Y211 tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju, kurang setuju, tidak setuju juga tidak ada, kurang setuju 23 responden, setuju 60 responden, dan sangat setuju 17 responden. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS. Di sini kita ambil data Excel.
dari tabel didik atau pendidikan sampai X2, angkanya saja sampai 3,67 kita copy, lalu kita paste ke SPSS data view. Pada sheet data view. Sini terdapat dua sheet, data view dan variable view. Data view tadi untuk data dan variable view untuk identitas masing-masing variabel. Selanjutnya kita kembali ke data Excel. Kita copy didik sampai X2. Kita taruh pada kolom yang kosong. Kita klik kanan. Kita klik paste spesial. Value dan transpose. Lalu kita OK kan. Terus di copy data tersebut. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS tadi. Di variabel data view. Dengan cara klik kanan paste. Maka di sini muncullah didik, usia, masa kerja, gender, dan selanjutnya. Lalu langkah berikutnya, kita susun sesuai dengan kriteria data pendidikan atau didik, usia, masa kerja, dan gender dengan cara kursor pada value, klik kanan, di nama didik, value, pada nem didik dengan isi data pertama 1, labelnya SMA. Terus kita add-kan kedua 2, labelnya D3. Terus kita add yang value ketiga, kita labelkan S1, add selanjutnya 4, labelnya S2. Kita add. Lalu kita klik OK. Maka muncullah di sini. Selanjutnya pada value usia, kita klik kanan lagi. Kita isi data value-nya 1 dengan generasi Z. Kita add-kan. Kedua, kita masuk generasi Y. Lanjut add. Ketiga, kita masuk generasi X. Kita add juga sampai 4. Lalu kita klik OK. Maka muncullah di sini usia. Selanjutnya kita masuk ke masa kerja dengan value 1. Labelnya di bawah
6 tahun. Add kedua, kita lanjut 6 sampai 10 tahun. Kita add ketiga 11 sampai dengan 15 tahun. Kita add. Terus lanjut view ke 4, 16 sampai dengan 20 tahun. Kita add juga 5, label 5 dengan label 21 sampai dengan 25 tahun. Selanjutnya 6 dengan label 26 sampai dengan 30 tahun. Kita add lagi. Yang terakhir, value 7 dengan label di atas 30 tahun. Kita add. Lalu kita klik OK. Muncul. Sekarang kita ke gender. Name gender. Kita klik kanan. Kita value-nya yang pertama dengan label laki-laki. Kita add, terus kita masukkan dengan value kedua dengan label perempuan. Kita add, lalu oke kan. Langkah berikutnya, kita akan mengolah uji validitas dan uji reliabilitas dengan cara klik analyze, kita klik scale, kita klik reliability analysis. Muncullah usia, terus kita ambil yang Y211, 211 sampai 3 angka. Cukup yang 3 angka saja. Yang Y2 saja. Kita pindah ke sebelah. Lalu kita lanjut klik statistik. Kita klik item, scale if item deleted. Terus kita continue. Hmm, Bisa? Continue. Udah. Kita klik OK. Maka muncullah data reliability. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.